Alu dewa. Sialan, kamu menjebakku. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak mau menolongku. Aku tidak menyalahkanmu. Dari kecil, aku selalu mengalah kepadamu. Apakah bahkan sedikit jasa ini juga mau kamu rebut? Xian, siapa yang menolongku? Aku tahu sendiri. Songli, mataku masih belum buta. Kamu selalu berbohong, sifatmu iri, menantang moralitas. Apakah ini ajaranku kepadamu? Sungguh sudah sia-sia aku mengajarimu. Guru, yang ku bilang adalah benar. Saat kamu turun ke dunia, akulah yang diam-diam menjagamu. Aku tahu kenapa adik tidak mau menolongku. Dia ingin sekarang aku mati saja. Itu karena kamu dari awal sudah mencintai gurumu. Kamu sudah mencintai Lutze. Kalau ini benar, ini melanggar etika. Tidak ada moralitas. Aku selalu menganggapmu sebagai murid. Bagaimana bisa kamu punya pikiran yang sembarangan ini? Aku tidak ada. Ini adalah air dari kolam tanpa perasaan. Kalau adik tidak punya perasaan kepada Atze, apakah berani minum air ini? Air kolam ini akan menghilangkan perasaan. Kalau tidak ada perasaan cinta, maka saat diminum tidak ada reaksi. Semakin dalam perasaan cinta, maka luka akan semakin parah. Kalau adik tidak punya perasaan, maka buktikanlah. Aku tidak mau minum. Minum! Guru, Kalau kamu tidak minum, aku akan memaksamu. Minum! Anak durhaka, kamu berani melawan? guru, jangan. Minum! Ternyata air tanpa perasaan begitu hebat. Kalau diminum sebotol. Guru, tolong aku. Beri dia minum obatnya. Dasar tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu mencintai gurumu? Harga diri Cingcu sudah kamu buat malu. Adik, Atze adalah gurumu. Di masa depan, dia juga menjadi kakak iparmu. Kenapa kamu bisa punya perasaan kotor begini? Kotor? Dari kecil aku dibawa ke alam langit. Gurulah yang membawa aku setiap hari. Dia mengajarkanku semua kemampuannya. Saat peperangan dewa dan iblis demi melindungiku, dia memberikan sisik pelindung kepadaku. Dia sudah memberiku kasih sayang yang tulus. Aku mencintainya. Apa salahnya? Apa salahnya? Diam! Kalau dari awal aku tahu kamu bisa begini, aku tidak akan mempertahankanmu di sisiku. Kesalahan terbesarku adalah menerima murid sepertimu. Aku bukan gurumu. Aku sudah mencabut esensi dewa milikmu. Anggap saja sudah membayar hubungan guru dan murid. Aku akan menikah dengan kakakmu. Tidak bisa mengajarimu dan tidak bisa mengajarimu baik lagi. Aku akan menurunkanmu ke dunia fana alam reinkarnasi 100 tahun. Kamu latihlah dirimu. 100 tahun? Tidak, aku tidak mau. Itu bukan keputusanmu. Sisik pelindung juga aku tarik kembali. Kamu tidak pantas memilikinya. Kenapa? Guru, apakah cintaku membuatmu jijik begini? Aku akan minta Dewa Hidup dan Mati untuk menyimpan ingatanmu. Aku harap saat kamu reinkarnasi, bisa membersihkan kotoran di jiwamu, memutuskan perasaan kotormu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Pengawal! Lempar dia ke altar Zesian! Baik.
Guru. Guru, jangan. Dengan begini, aku berusaha keras 1000 tahun di dunia, melewati ujian 100 kehidupan. Di kehidupan pertama, aku menjadi pelayan cuci kaki di kediaman hakim. Karena penampilanku jelek, semua orang mengejekku. Sialan! Aku mau membuat kelas. Belakangan ini Tuan Besar tidak menemuiku. Sekarang pelayan juga berani mengabaikanku. Hari ini aku akan melampiaskan kepada pengawal, seret dia. Buka bajunya dan pukul dengan keras. Baik. Jangan! 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 Biarkan dia berlutut. Tanpa perintahku, tidak boleh berdiri. Kalau berani bergerak, maka pukul dengan keras. Baik. Guru, kamu biasanya hanya bermulut kasar, pasti akan peduli kepada aku, iya kan? Aku tunggu kamu menjemputku. Pagi-pagi, memang buat sial. Nyonya muda, Tuan Besar bilang mau mencari pelayan untuk membawa patung Dewi Rubah dan bersujud 9 kali. Bersujud sepanjang 5 km untuk menyelesaikan ritual. Dewi Rubah. Pelayan sialan, ini sudah ada. Bawa pergi saja. Baik. Jalan. Sialan, cepat. Cepat, jangan malas. Cepat. Pantas. Cepat, cepat. Sialan, cepat berdiri. Apa yang kamu lihat? Aku membayar mahal patung Dewi Rubah ini untuk dibuat. Kalau kamu memecahkannya, aku akan membunuhmu. Hah? Dewi Rubah. Dewi Rubah. Sudah pulang. Kali ini turun ke dunia, aku mendapat beberapa pahala. Tidak menyanyiakan jerih payahmu. Kenapa lentera jiwa ahli ada padamu? Song Lim melakukan kesalahan. Kali ini membiarkan dia turun ke dunia, aku harap dia bisa perbaiki diri. Dia tetap adalah muridku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi, aku menaruh lentera jiwa miliknya padaku. Kalau ada perubahan, aku juga bisa menolongnya. Adze, kalau kamu masih mengkhawatirkannya,
kamu turunlah melihatnya. Tidak perlu. Semua ini adalah akibatnya. Aku tahu kamu gengsi. Atza, apakah Ali begitu membenciku? Kamu sudah memecahkan patung Dewi Rubah. Dewi Rubah. Dia tidak pantas. Dia hanyalah penipu yang ulung. Apakah kalian sudah buta? Memuja sampah yang bisa berpura-pura dan kejam seperti dia. Gak memujanya. Apakah memuja si jelek seperti kamu? Apa-apaan kamu? Kamu beraninya menghina Dewi Rubah? Bunuh dia! Dia! Bunuh! Bunuh dia! 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 Masih tidak berubah. Adik mencintaimu. Wajar saja dia membenciku. Dua hidup dan mati. Ya. Kaisar Agung. Dewi, Zhongli masih keras kepala, tetap melakukan kejahatan. Mungkin ujian biasa tidak bisa membuatnya berubah. Aku mau kamu merubah nasibnya, agar setiap kehidupannya merasakan penderitaan. Tidak bisa mendapatkan kebaikan, sampai dia bisa berubah. baik. Songyi, ini bukan salahku. Salahkan gurumu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Ada apa ini? Ada apa ini? Ada Ada apa ini? Ada apa Ada ini? apa ini? Langit sudah berubah. Ada apa ini? Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah. Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah. Dewi Rubah. Batir. Batir yang biasa. Dulu aku meremehkannya. Tapi sekarang aku yang sudah tidak punya ekor dan kehilangan esensi dewa, hampir saja mati. Kalau guru tahu, pasti akan membantuku menahan pukulan keras ini. Aku membawa ingatan ini masuk ke kehidupan selanjutnya. Di kehidupan kedua, aku menjadi putri negara yang hancur. Aku menjadi tahanan. Lepaskan tangan kotormu. Kamu jelek, beraninya menjelekanku. Kamu kira kamu masih Tuan Putri? Wajahmu ini, meski menjadi pelayanku, aku saja merasa jijik. Untuk kalian saja. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Membakar jiwa. Ali!
Kenapa bisa begini? Kenapa? Kenapa tidak membiarkanku mati? Membakar jiwa? Mau mati? Tidak semudah itu. Awasi dia. Kalau ada masalah, aku akan menyalahkanmu. Baik. Ini baru kehidupan kedua, Songi. Nikmatilah. Sialan, hampir saja membuatku takut. Cepat, berdiri. Sudah lama menjaganya, tidak ingin menikmatinya. Memang akan jelek, tapi masih seorang Tuan Putri. Kenapa diam saja? Cepat hajar! Habisi dia! Atze, apa yang terjadi? Lentera jiwa Ali. Lentera jiwa Ali, bukankah baik-baik saja? Ini... Ada apa ini? Kamu bingung. Lebih baik tanya Dewa Hidup dan Mati. Kamu akan tahu jawabannya. Benar. Dewa Hidup dan Mati. Kaisar Agung, Dewi. Apakah Songli sudah tahu salah? Aku mau melaporkan hal ini kepada Kaisar Agung. Putri Qingqiu tidak bisa menerima penderitaan reinkarnasi. Dia ingin lepas dari kekuatan reinkarnasi. Aku menyadarinya dan menekannya. Kaisar Agung, aku harus bagaimana? Murid sialan! Sia-sia aku mengkhawatirkannya. Ternyata dia mau kabur dari hukuman. Mulai sekarang, putuskan semua kemampuan dari dewa sampai dia selesai menjalani 100 kehidupan. Baik. Tenang saja, kemampuanku hebat. Kamu pasti akan suka. Guru, dulu aku membuatmu marah tidak sampai 3 hari. Kamu akan mencariku. Kali ini, kenapa kamu masih tidak datang? Akhirnya selesai. Lain kali, kamu adalah milikku. Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Dasar tidak berguna, bahkan tidak bisa mengawasi wanita. Kejar, kejar. Jangan kabur. Wilushan, Guru. Guru, aku sudah tahu salah. Tolonglah aku, Guru. Dupa. Guru, aku sudah tahu salah. Pasti karena basah. Pasti. Guru, Anda mendengar suaraku? Guru, kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Guru tidak mungkin begini. Kenapa kamu begini padaku, Guru?
Aku tahu kamu tahu segalanya. Kenapa? Kenapa? Sialan, kamu tidak tahu diri. Kaburlah. Aku adalah Dewi. Kamu pasti akan kena akibatnya. Dewi? Dewi di langit. Ternyata adalah wanita yang ditiduri banyak pria. Baiklah, teman-teman. Kita harus layani Dewi ini. Aku salah mencintaimu. Lepaskan aku. Sudah setengah mati. Dasar sial. Tidak menarik. Sehari di langit, setahun di dunia. Aku sudah menderita ribuan tahun di dunia. Di langit, hanya baru lewat sekejap. Dari berharap sampai putus asa. Sampai aku pasrah. Aku yang sekarang hanyalah seonggok daging rusak yang hidup. Beberapa hari lagi, itu adalah pernikahanmu dengan Sueya. Semua sudah disiapkan? Semuanya sudah siap. Suyen hanya perlu di rumah saja. Seratus kehidupan sudah lewat. Sudah saatnya menjemput Songli. Kenapa badannya banyak bisul? Lebih kotor dariku. Kamu ke rumah bordil saja, gadis di sana bersih. Kalau aku punya uang, aku tidak akan kemari. Terima apa yang ada saja. Cuy, membuatku banyak lendir. Mantau. Pergilah. Ini sudah rusak. Aku tidak akan datang lagi. Setengah manto bisa membuatnya menjual diri. Kamu yakin dia adalah Putri Qingqiu yang terkenal? Pengemis yang banyak bisul. Bukan dia, siapa lagi? Bisa seperti sekarang. Itu karena perbuatannya melanggar etika, mencintai gurunya, tidak masuk ke alam hewan. Sudah sangat baik. Ikuti kami, Putri Qingqiu. Kamu tidak mau kembali ke alam langit. Baiklah, kami akan laporkan ke Kaisar Agung agar kamu di sini terus berinkarnasi. Ayo. Mohon Dewa berbaik hati, bawa aku kembali. Aku mohon. Dasar merepotkan. Kalau bisa, aku lebih baik menjadi hewan. Aku tidak mau menjadi manusia. Putri, kenapa kamu menjadi begini? Menjadi bagaimana? Aku bisa hidup kembali ke Qingqiu. Sudah merupakan keinginan terbesarku. Kalian sedang apa? Putri Qingqiu tidak akan marah kan? Anda baru kembali dari dunia. Di badanmu banyak kotoran. Dewi adalah orang penting. Tidak bisa dinunai. Kami mau membersihkan aura sial saja. Kalian lancang sekali. Aku terima kasih kepada kalian. Putri, kamu adalah Putri Qingqiu. Kamu adalah calon pemimpin.
Kenapa kamu harus memberi salam kepada dua dewa kecil? Calon pemimpin apanya? Menurutku, masih belum pasti siapa. Sembarangan. Ayah, ibu, kakak. Berdirilah. Adik, untuk apa melakukan ini? Ini seharusnya. 100 kehidupan sudah berlalu. Songli, apa kamu tahu salah? Kamu ditanya, apakah kamu tahu salah? Kaisar Agung, aku sudah tahu salah. Aku sudah tidak berani memikirkan Anda. Jangan turunkan aku ke dunia lagi. Aku mohon. Putri. Putri, jangan begini. Putri. Kamu ini tahu akan begini. Kenapa melakukan kesalahan? Kamu juga tidak perlu begitu. Asalkan kamu perbaiki diri dan berubah. Jaga sikap masing-masing. Masalah lalu, biarkanlah berlalu. Iya, adik, semuanya akan berlalu. Aku dan Atze masih menunggu kamu datang ke pernikahan kami. Kalau tanpa doa darimu, aku dan Atze akan sangat sedih. Aku mendoakan Kaisar Agung dan Dewi hidup harmonis dan bahagia. Sepertinya 1000 tahun di dunia tidak sia-sia. Mulai sekarang, semua masalah lalu sudah selesai. Setelah kamu di kolam pemurnian membersihkan tubuh fanamu, kamu bisa kembali ke alam dewa.